Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya seperti biasa ya, sebelum materi jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda ya di kolom komentar. Tuliskan begini teman-teman semuanya kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah ya Allah aku sehat. Alhamdulillah ya Allah hutangku lunas. Alhamdulillah ya Allah anakku soleh. Alhamdulillah ya Allah hutangku 1 miliar lunas. Pokoknya apa yang menjadi aja tuliskan. Dan mulai dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah apa doa Anda. Tuliskan saja teman-teman semuanya. Udah jangan pikirkan bagaimana apa ya udah itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Yang penting kita berdoa sama Allah, minta sama Allah. Lalu kemudian kalau bagaimana itu doanya dikabulkannya bagaimana dari mana itu bukan urusan kita, yang penting doanya sama Allah ya. Ya baik teman-teman semuanya, hari ini kita bahas tentang amalan, lagi-lagi tentang amalan untuk melunasi hutang yang ini sangat selalu ditanyakan ke saya, dan banyak orang-orang yang mencari ketika dia itu sedang terpuruk karena hutang, sedang terpuruk karena dikejar-kejar hutang. Yang dia cari itu adalah amalan. Kadang-kadang juga ada yang ganti-ganti amalannya, padahal hutangnya banyak, sibuk ganti-ganti amalan. Nah, perkara amalan ini teman-teman semuanya, saya berkali-kali bilang bahwa kalau Anda selama ini sudah mengamalkan apa yang selama ini sudah Anda amalkan, misalnya istighfar, sholawat, tahajud, itu saja amalkan teman-teman semua. Gak usah terlalu sibuk Anda untuk ganti-ganti amalan, jangan. Bukan amalannya yang salah, kitanya yang salah. Perkaranya sekarang itu, masalahnya itu adalah kita itu maunya terburu-buru, maunya itu ingin segera cepat, ingin segera lunas. Saya selalu bilang gak bisa, semuanya butuh proses. Semua manusia itu ketika berdoa itu inginnya terburu-buru, padahal Nabi sudah bilang setiap doa seseorang itu pasti dikabulkan Allah selagi dia tidak terburu-buru. Artinya apa? Sabar. Nah, kalaupun Anda selama ini sudah banyak ngamalin sholawat, sudah tahajud, dan Anda merasa hidup Anda belum berubah, saya katakan bukan gak berubah, tapi Andanya yang terlalu ingin terburu-buru. Anda itu fokusnya pada hasil, fokus Anda pada keajaiban, fokus Anda itu pada selesainya masalah Anda. Bukan itu teman-teman semuanya. Setiap orang itu memang benar ingin masalahnya selesai, ingin hutangnya cepat lunas. Pokoknya semua orang itu ketika dihadapkan masalah maunya segera selesai, cepat. Tapi ingat bos, Allah yang ngatur kehidupan kita ini, dan kita tidak bisa memaksa semuanya itu harus sesuai dengan keinginan kita. Saya juga kadang-kadang berpikir seperti itu ya, ketika dihadapkan dengan masalah itu, ya Allah, harus bagaimana ini ya Allah, tolong mohon petunjuk ya Allah. Kadang-kadang di pikiran saya itu gak enak menghadapi masalah itu, kemudian maunya itu ingin selesai, maunya itu ingin terburu-buru. Ya memang begitu yang kita rasakan, tapi kembali saya terus memahami, oh iya ya, saya ini seorang hamba, banyak kelemahan, bahkan bukan banyak lagi, lemah, hina, banyak dosa, kemudian ya dinikmatin, dijalanin, bahwa memang kita ini gak bisa memaksa semua itu harus sesuai dengan keinginan kita, gak bisa teman-teman semua. Anda mau memaksa bagaimanapun gak bisa. Tetap prosesnya itu harus kita jalani. Tetap semuanya itu harus kita hadapi dengan pelan-pelan. Nah makanya gini teman-teman, ketika Anda sedang down, Anda dikejar-kejar utang, atau Anda sedang menghadapi beban masalah yang sangat berat, sebenarnya menurut saya fokusnya itu bukan Anda cari solusi, bukan. Menurut saya ya, bukan cari solusi kita, tapi yang kita cari itu Allah dulu. Kita datang dulu ke Allah, tujuannya apa? Kita minta ampun sama Allah. Kemudian kita minta supaya dikuatkan sama Allah. Kita minta supaya dibimbing sama Allah untuk menjalani masalah itu. Kita diberikan minta kekuatan sama Allah supaya kita tuh bisa melewati masalah-masalah yang berat itu. Itu teman-teman semuanya. Kalau perkara solusi itu pasti dihadirkan sama Allah. Syaratnya adalah satu, hati kita tenang dulu teman-teman semuanya. Nah makanya ketika kita berusaha tuh dekat ke Allah, datang ke Allah, meminta solusi, meminta petunjuk kepada Allah atas masalah yang kita hadapin, kadang-kadang itu Allah bukan hadirkan solusi dulu, tapi yang dihadirkan Allah itu adalah ketenangan hati kita. Nah justru dengan ketenangan hati itu hadir, nanti di sanalah kita berpikir dengan jernih, berpikir dengan positif. Nah dengan berpikir positif dan jernih itulah nanti muncul dengan izin Allah itu
ide-ide kita harus melakukan ini, melakukan itu untuk keluar dari masalah yang kita hadapin. Tapi kalau kita kemerungsung, ya bahasanya itu kemerungsung, kita panik, kita khawatir, kita takut, kita cemas, yang terjadi apa? Ya kita akan bingung sendiri, stres, kemudian nggak tahulah harus berbuat apa, mentok, hingga kadang-kadang yang ada dalam pikiran kita tuh maunya mati, maunya bunuh diri, maunya melarikan diri, maunya gitu kita lari dari masalah, padahal sebenarnya nggak bisa. Nah, makanya solusinya adalah ke Allah dulu. Ke Allah dulu teman-teman semuanya, minta ke Allah, pokoknya apapun itu ke Allah lah, karena Allah yang nguasain segalanya, Allah yang membimbing kita, Allah yang membolak-balikkan hati kita teman-teman semuanya. Nggak bisa kita memaksa semuanya itu harus sesuai dengan keinginan kita. Nah, kembali ke amalan, seperti saya katakan tadi bahwa amalan, semua amalan itu baik, semua amalan itu insya Allah tuh selagi dia tidak melanggar aturan Allah, insya Allah semuanya baik. Nah, perkara kalau Anda ingin hutang Anda lunas, amalan apa yang harus dikerjakan, saya katakan Anda sekarang mengamalkan apa? Tulis di kolom komentar. Kalau Anda sekarang sudah mengamalkan banyak istighfar, misalnya solawat apapun, apakah solawat mujiat, apakah solawat solawat Jibril dan sebagainya, kemudian Anda sudah tahajud, sudah rajin sedekah, rajin duha, kalau Anda selama ini sudah mengamalkan itu, saya sampaikan istiqomahkan. Udah, Anda nggak usah sibuk-sibuk lagi cari amalan deh. Amalan tuh ribuan, bahkan lebih dari ribuan. Anda kalau fokusnya pada amalan nggak selesai urusan Anda. Sudah ngamalin sholawat Jibril, nggak ada hasil, ganti lagi ngamalin sholawat ini, sibuk Anda cari amalan A, B, C, D, akhirnya masalah Anda muter-muter di situ aja. Keberhasilan dari sebuah amalan itu adalah istiqomah teman-teman. Istiqomah. Nah, daripada Anda sibuk cari amalan, ganti-ganti amalan, ya bahasa saya ganti-ganti, lebih baik Anda introspeksi diri, banyak merenung, evaluasi diri. Kenapa Allah belum mengabulkan doa? Kenapa Allah belum selesaikan masalah kita? Itu kita renungkan. Salah satu renungan yang bisa kita yang kita evaluasi itu adalah ya mungkin hati kita tuh belum yakin, kita belum ikhlas, mungkin hati kita tuh masih buruk sangka. Lebih bagus Anda sibuk mengkoreksi diri, mengevaluasi diri, introspeksi diri tentang dosa-dosa kita, tentang dosa-dosa diri sendiri teman-teman semuanya. Ya mungkin istighfarnya kurang kurang mantap lagi, kalau bahasa saya itu mungkin kurang mantap tuh, kurang dirasakan, kurang dinikmatin, atau mungkin kita fokusnya itu masih pada keajaiban, kita ibadahnya itu hanya sekedar untuk melunas hutang saja. Mungkin bisa jadi ibadah kita itu hanya ingin dunia saja gitu, walaupun sebenarnya itu nggak melanggar, nggak, teman-teman saya, boleh-boleh saja menurut saya. Ketika kita beribadah itu tujuannya kita untuk minta dunia sama Allah, boleh, yang penting mintanya ke Allah, itu menurut saya teman. Asal kita jangan lupa ketika Allah sudah memberikan itu, kita jangan lupa bersedekah, kemudian kita tetap berbuat baik, jangan sombong, dan kita meyakini bahwa Allah itu yang memberikan segalanya. Nah, sekarang gini teman-teman, kembali ke amalan. Istiqomahin teman-teman semuanya. Saya katakan istiqomahkan, nikmatin saja. Anda jangan fokus pada keajaiban, Anda jangan fokus pada hasil, biarkan saja Allah yang memberikan semuanya itu. Bagaimana nanti jalannya, bagaimana cerita ke depannya, sudah, yang penting kita tetap berbuat baik, banyak beribadah, melakukan ibadah-ibadah terbaik, tahajud, duha, udah nikmatin itu. Apapun hasilnya sudah, la haula wala quwata illa billah. Walaupun Anda saat ini masih dikejar-kejar utang, ditagih, dimaki, nikmatin itu, nggak ada cara lain. Sabar ya, itu aja teman-teman semuanya. Kita nggak bisa memaksa, kita nggak bisa memaksa harus begini Pak. Ini kan yang WA saya, Pak, saya bagaimana nih penagih utangnya nggak mau pulang di rumah sebelum saya bayar utangnya. Terus kita bisa berbuat apa? Saya dimaki-maki Pak, saya dihina, rumah saya mau dilelang, terus kita mau buat apa? Bukan kita nggak mau membayar hutang itu, bukan kita nggak mau melunasi hutang itu, tapi masalahnya kita belum punya duit, nggak ada duit, iya kan? Nah, terus caranya bagaimana supaya kita dapat duit? Ya ke Allah, karena Allah yang punya duit itu Allah, yang punya dunia itu Allah. Nah, sekarang ikhtiarnya bagaimana? Ya ikhtiarnya apa yang selama ini Anda kerjakan itu. Cari ide, kemudian target pertama gini teman-teman, berusaha untuk menenangkan diri dulu. Target yang pertama adalah bagaimana hati dan pikiran kita tenang dulu. Ketika hati dan pikiran kita tenang, disitulah nanti Allah memberikan petunjuk, memberikan jalan. Kalau Anda membahas lagi tentang amalan-amalan, banyak teman-teman semuanya, banyak banget. Saya sendiri amalan itu banyak, dan kalau saya
mau mengamalkan, wah satu hari itu nggak bakal cukup teman-teman semuanya, luar biasa banyak. Nah makanya saya katakan apa yang selama ini sudah Anda amalkan, sudah Anda kerjakan, sudah amalkan. Tinggal Anda cari motivasi, penyemangat supaya Anda bisa istiqomah, dengarkan kajian, dengarkan guru-guru kita, tujuannya untuk membangkitkan semangat kita dan kita tetap fokus beribadah, fokus dan yakin bahwa Allah itu pasti menolong. Hanya itu teman-teman semuanya, nggak ada yang lain. Nggak bisa kita memaksa teman-teman semuanya. Tapi intinya, kalau kita sudah benar-benar datang ke Allah, kita benar-benar pasrahkan sepenuhnya hidup kita sama Allah, pasti Allah tolong. Karena Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Allah nggak mungkin menzolimin kita. Kalaupun selama ini kita sulit, kita merasa dijolimin sama Allah, Allah nggak pernah jolimin. Tujuannya Allah memberikan kesusahan supaya kita sadar bahwa kita ini lemah, bahwa kita ini banyak dosa, bahwa kita ini hamba yang dhaif, hamba yang punya keterbatasan, pokoknya hamba yang hina. Nah, Allah sadarkan kita lewat cara itu supaya kita kembali kepada Allah, supaya Allah menyelamatkan kita dan supaya Allah itu memberikan kebahagiaan kita baik di dunia dan akhirat. Itu teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.